Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video yang terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi adik-adik. Untuk siswa-siswi SMA ya. Oke, hari ini saya akan membahas tentang materi turunan atau derivatif. Yang perlu kita tahu di sini terlebih dahulu, turunan itu nanti dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah bentuk aljabar. Ya, yang kedua nanti adalah bentuk trigonometri. Nah, ya, turunan trigonometri biasanya ditaruh di matematika peminatan. Sekarang untuk yang bentuk aljabar terlebih dahulu, ya. Jadi bentuk umumnya untuk yang aljabar di sini kita start dari bentuk aljabar saja dulu ya. Ya, untuk yang bentuk aljabar di sini bentuknya misalkan kita punya y adalah a kali x pangkat n, atau bisa dituliskan dengan fx sama dengan a dikali x pangkat n. Nah, simbolnya dulu untuk turun derivatif, simbolnya ya, simbolnya itu bisa dituliskan dengan dy per dx, atau dituliskan dengan y aksen juga bisa, atau kalau menggunakan fx, kalau fx maka nanti dfx per dx, atau bisa tulis juga f aksen x. Nah, itu simbolnya atau penulisan dari turunan. Nah, sekarang kalau ada bentuk aljabar y sama dengan a dikali x pangkat n, atau fx sama dengan a dikali x pangkat n, maka turunannya bisa kita tuliskan menjadi dy dx sama dengan ini pangkat awal itu menjadi perkalian di awal n a, pangkatnya dikurangi 1. Ya, atau bisa dituliskan dengan y aksen juga sama, y aksen n dikali a x pangkat n dikurangi 1. Begitu juga ini d fx per dx sama dengan n dikali a x pangkat n min 1. Ya, atau tuliskan f aksen x sama dengan n dikali a x pangkat n min 1. Nah, ini bentuk awalnya atau bentuk dasarnya untuk melakukan turunan aljabar. Nah, sekarang bagaimana dengan jika ada 2 fungsi atau 3 fungsi lebih? Nah, sekarang kita masuk ke sifat-sifat dari turunan. Nah, sekarang kita ada punya sifat-sifat dari turunan. Apa saja itu? Yang pertama, f ditambah g, ya, itu turunannya itu sama dengan menurunkan masing-masing fungsinya, yaitu f aksen x plus g aksen x. Begitu juga untuk pengurangan, berarti dikurang, ini dikurang, ya. Kemudian yang kedua adalah perkalian f kali g. Nah, gini sama dengan f aksen x dikali gx ditambah g aksen x dikali f x. Sedangkan untuk pembagian dia akan dapat f dibagi, atau biasa dituliskan dengan f per g gitu ya. Nah, ini adalah f aksen x dikali gx dikurang g aksen x kali fx per g kuadrat x. Ini sifat-sifat turunan nanti yang digunakan dalam bentuk aljabar, ya. Adapun nanti yang model dalil hospital. Dalil hospital itu adalah ya, juga nanti dikenal dengan dalil hospital. Ya. Jadi atau turunan berantai. Ya, apa itu? Misalkan saya punya suatu
Y gitu ya. Kemudian saya simbolkan dengan yang awal cuma variabel terikat dan bebas Y sama X, di sini ternyata dirubah jadi Y misalkan A U dalam X ya, pangkat N. Maka turunannya adalah ini dy jelas terhadap variabelnya bebasnya I dy dx. Di sini berarti kita tuliskan N dikali A, atau saya tuliskan begini. Jadi dy diturunkan dulu terhadap du-nya ya, kemudian du terhadap dx. Sehingga hasilnya dy du adalah yang ini menggantikan yang x tadi di slide yang awal ya. Sehingga di sini menjadi N dikali A ux pangkat N min 1. Kemudian du dx-nya adalah ini fungsi u. Fungsi u-nya adalah berarti kita nggak tahu fungsinya, berarti u aksen x. Nah, ini yang disebut tadilah hospital atau turunan berantai. Nah, sekarang untuk materi turunan bentuk aljabar sudah. Sekarang kalau untuk bentuk trigonometri yang perlu kita ya, untuk turunan trigonometri sekarang untuk yang trigonometri nah, itu basicnya ya, kita hanya pelajari basicnya, kemudian kita akan lihat soal-soalnya. Nah, nggak perlu terlalu banyak rumus. Untuk trigonometri kita hanya memerlukan dua ini saja sebenarnya. Jika y-nya sama dengan sin x, maka turunannya adalah cos x. Kemudian jika y sama dengan cos x, maka turunnya adalah min sin x. Nah, ini konsep dasar yang perlu kalian ingat, hanya ini saja dua nih untuk trigonometri. Yang lainnya mengikuti ini. Kenapa? Ketika y sama dengan tangen x, maka turunnya bisa kita cari dari dua ini. Tangen x itu adalah sin x per cos x. Sehingga dengan menggunakan ini pembagian dua fungsi ya, maka di sini kita gunakan, kalau ini kita misalkan sebagai, kita perlahan saja terlebih dahulu, fx, di sini kita misalkan sebagai gx, maka kita tinggal masukkan ke sini ya, f aksen x gx min g aksen x fx per g kuadrat x. Nah, sekarang kita masukkan f aksen x, f aksen turunan dari sin x adalah cos x, gx-nya adalah cos x. Kemudian g aksen x-nya adalah min sin x ya. Kemudian fx-nya adalah sin x dibagi cos kuadrat x. Sehingga ini akan jadi apa? Cos kali cos, cos kuadrat. Cos kuadrat x. Min jadi positif, jadi plus sin kuadrat x per cos kuadrat x. Ingat, ini identitas trigonometri. Sehingga di sini dapat 1 per cos kuadrat x, atau 1 per cos itu sama dengan sekan. Nah, jadi di sini untuk trigonometri yang perlu kita ingat adalah sepersin nanti itu sama dengan cosec ya, seper cos sama dengan sekan ya, sepertan sama dengan kotangen ya. Ya, inilah bentuk-bentuk dasar dari materi turunan trigonometri dan bentuk aljabar. Kemudian di soal tinggal kita mengembangkan saja ya. Oke, sederhana ya materinya ya. Sekarang kita lihat ke soal. Oke, ini soalnya. Sekarang, nah ini adalah soal UN 2018 ya. Fungsinya 3x pangkat 3 plus 4x plus 8 jika turunan. Nah, oke, intanya f aksen 3. Berarti dari sini kita langsung saja, saya pakai warna biru saja ya. Ya, 3x pangkat 3 plus ini kita turunkan. Berarti perlahan dulu soal yang pertama,
Ini pangkatnya 3, berarti 3 dikali 3x. Pangkatnya menjadi 3 kurangi 1, yaitu 2 plus 1 ya. Garis sini pangkat 1 berarti ya. 4 x 1 kurangi 1 0 ya. Ini tidak ada variabel, maka turunannya 0, turun dari konstanta ditambah 0. Nah, berarti f aksen x-nya bernilai 9x pangkat 2. Pangkat 0 berapa nilainya? 1 ya, ditambah 4. Kemudian di sini x-nya diganti 3. Nah, x-nya diganti 3. Berakibat di sini 3 pangkat 2. Ya, gitu ya. Nah, berarti 9 3 pangkat 2 ditambah 4. Berapa itu? Ya, 9 dikali 9 ditambah 4. Sehingga didapat 85. Itu A. Oke, sudah menemukan polanya. Sekarang yang nomor 2. Nah, yang nomor 2. Ya, ini kita hapus. Nomor 2, sekarang kita lihat nomor 2. Turunan pertama dari ini. Ya, ini jadi langkah awalnya apa yang harus kita lakukan? Nah, harus kita lakukan adalah kita buat y sama dengan x. Ini kita jadikan saja ya. Kita naikkan 1 min x pangkat min 1 ya. Atau mau kayak yang tadi juga boleh. Saya boleh langsung saja ya. Jadi ini kita menggunakan ini adalah fx-nya, yang ini adalah gx, sehingga y aksennya adalah f aksen x dikali gx ya, dikurangi g aksen x dikali fx, kemudian per g kuadrat x. Nah, turunan dari x ya 1, gx-nya tetap 1 min x dikurangi g aksen x. Turunan dari ini, turunan dari 1 0, turun dari min x adalah min 1, sehingga di sini adalah min 1 dikali x dibagi 1 min x pangkat 2. Akibatnya apa ini? Nah, sekarang ini tinggal kita kalikan. Kita dapat 1 kali 1 1, 1 kali min x, 1 kali min 1, min 1 kali x, min x ya, jadi plus x per 1 min x kuadrat. Nah, ini habis, maka didapat 1 per 1 min x pangkat 2. Selesai ya. Oke, dengan begini kita tinggal mau lihat nilainya ada. Tuh, kok gak ada saya gitu. Nah, maka kita rubah saja ya. Tinggal kita rubah, kita masukkan unsur y-nya. Nah, sekarang kita masukkan unsur y. Nah, y itu tadi sama dengan ya, y-nya tadi sama dengan kurang begini. Ya. Ya. Y-nya tadi sama dengan x. Nah, 1 min x ya. Nah, berarti bisa kita buatkan di sini. Sini adalah ini bisa kita buat, berarti kalau kita mau munculkan di sini jelas y ya. Y 1 min x. Sini x ya. Karena nanti x dengan x dicoret, sehingga sini 1 min x ke pangkat 2. Ya, bisa seperti itu. Sehingga yang jelas yang A bukan ya. Jika kita pilih, kalau kita kuadratkan ini ada di atas. Ini ya. Berarti jawabannya yang do ya. Ingat ini y per x. Nah, tinggal kita kuadratkan maka selesai. Y kuadrat c ya ada. Oke. Sekian untuk contohnya. Nah, kemudian
Detailnya soal latihan soal kita akan bahas di lain kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.